Jadi ketika teman-teman mulai masuk ke tugas akhir, di mana teman-teman harus menyusun tugas akhir untuk syarat kelulusan dan dibarengkan dengan diwajibkannya untuk mengambil magang atau kerja praktek, teman-teman harus bisa mengatur waktu dengan baik, karena ini dua hal ini merupakan hal yang penting untuk syarat kelulusan teman-teman. Jadi kalau saran dari saya, teman-teman boleh mengambil TA1 dan KP1 barengan, asalkan teman-teman bisa mengatur waktunya. Tapi kalau saya dulu, TA1 saya ambil terlebih dahulu, karena waktu itu memang planningnya sih pinginnya TA1 dan KP1 barengan, tapi karena kondisi waktu corona, jadi TA1 saya ambil duluan. Jadi di TA1 ini, ketika teman-teman udah memasuki tugas akhir, teman-teman pasti disibukkan untuk menyelesaikan itu dengan tepat waktu dan juga diharapkannya menghasilkan nilai yang memuaskan untuk teman-teman lulus dari Universitas Kerjasama Wacana. Tapi ada tantangan lain di mana teman-teman harus menjalankan juga kerja praktek. Ini merupakan dua hal yang penting buat syarat kelulusan. Tapi teman-teman harus pandai-pandai mengatur dan juga menyelesaikan kedua hal ini. Karena itu teman-teman harus punya kewajiban dua, di mana teman-teman harus magang dan juga menyelesaikan tugas akhir. Ini merupakan hal susah, tapi teman-teman kalau bisa mengatur waktu itu saya juga pernah punya pengalaman di mana KP1 dan TA2 saya ambil bareng. Dan cara mengaturnya saya adalah ketika di TA1 saya waktu itu mengambil semua data yang dibutuhkan untuk TA2. Karena TA2 itu merupakan sudah mulai penulisan pengolahan data, di mana hasil wawancara, hasil penelitian itu dituangkan di TA2. Jadi ketika TA1, teman-teman dimaksimalkan waktunya. Jadi kan TA1 itu bab 1 sampai bab 3. Jadi teman-teman kalau bisa itu dikejar di awal-awal semester. Jadi ketika sudah masuk ke akhir-akhir semester, teman-teman tinggal mengambil datanya saja. Setelah masuk KP2, teman-teman baru ini menyusun hasil dari wawancara tersebut. Jadi lebih efektif ketika harus mengerjakannya. Karena teman-teman harus magang juga, jadi waktunya akan terkuras di magang. Nah, ketika teman-teman yang belum mengambil data dan harus mengambil data di TA2 yang digabungkan dengan KP1 ataupun KP2, itu akan lebih susah dijalani karena harus membagi waktu antara kerja dan juga mengerjakan skripsi. Jadi cara mengatur waktunya itu, kalau memang harus tidak bisa mengatur waktu seperti saya, teman-teman ya harus menyempatkan waktu ketika selesai kerja, selesai magang, itu teman-teman dikurang-kurangi main-mainnya ataupun nongkrongnya bersama teman-teman yang lain, tapi diganti dengan mengerjakan tugas akhir tersebut. Pasti bisa, meskipun sulit, tapi kalau ada niat itu pasti bisa, teman-teman. Waktu itu aku juga pernah mengerjakan tugas laporan KP yang berbarengan dengan tugas akhir. Jadi setiap akhir semester itu merupakan saat-saat atau waktu-waktu kritis buat teman-teman mahasiswa akhir, karena harus laporan ini, laporan itu, menyelesaikan tugas akhir, menyelesaikan laporan magang gitu. Nah, itu sempat keteteran karena waduh, ini ada data yang belum, waduh, ini ada laporan yang belum tak bikin. Tapi itu balik lagi ke kuncinya, yaitu memanfaatkan waktu yang ada. Teman-teman harus bisa membagi waktu, di mana waktu liburan bisa sih liburan, tapi teman-teman harus selesaiin dulu tugas-tugas yang ada. Terus lagi, teman-teman harus bikin prioritas, misalnya deadline tugas magang lah. Ketika laporan magangnya selesai, jadi teman-teman tinggal menyelesaikan sisanya dari tugas akhir. Ya, memang susah, tapi
nyatanya ketika sudah dilakukan pasti ada jalannya. Jadi yang penting itu lagi balik ke niat dan cara kita